Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya. Saya Diana Nafisa Simbolon dengan NIM 0711231018. Dengan ini saya sampaikan ketentuan mengenai pemilihan dan penyusunan topik berjudul Pengenalan Memori dalam Arsitektur dan Organisasi Komputer dari kelas IK 2, Ilmu Komputer 2, untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bu Sriani MKom. Ketentuan ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas serta mendorong mahasiswa agar dapat mengeksplorasi materi secara sistematis, relevan, dan ilmiah. Materi presentasinya adalah yang pertama, pengenalan memori dalam arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua, definisi dan fungsi memori. Yang ketiga, sejarah perkembangan memori komputer. Yang keempat, manfaat memori dalam sistem komputer. Yang kelima, objek memori dalam arsitektur komputer. Yang keenam, organisasi memori dan hierarki memori. Yang ketujuh, kesimpulan pentingnya memori dalam komputasi modern. Yang pertama, pengenalan memori dalam arsitektur dan organisasi komputer. Dalam sistem komputer, memori merupakan salah satu komponen paling penting yang memainkan peran sentral dalam proses pengolahan data. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang atau akan diproses oleh prosesor. Dalam konteks arsitektur dan organisasi komputer, memori tidak hanya dipandang sebagai ruang penyimpanan data semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem yang mendukung komunikasi antar komponen utama komputer seperti CPU atau Central Processing Unit, unit input atau output, serta perangkat penyimpanan lainnya. Memori memungkinkan sistem komputer menjalankan instruksi dengan lebih cepat karena menyediakan akses yang lebih dekat dan lebih cepat dibandingkan penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Struktur memori komputer terdiri dari beberapa tingkatan berdasarkan kecepatan dan fungsinya, dimulai dari register, cache, RAM, hingga memori permanen seperti ROM dan media penyimpanan lainnya. Penempatan memori dalam arsitektur sistem sangat menentukan efisiensi dan kinerja komputer secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman tentang jenis-jenis memori, fungsi, serta cara kerjanya sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana komputer bekerja dari sisi arsitekturnya. Yang kedua, definisi dan fungsi memori. Memori adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi secara sementara maupun permanen. Dalam dunia komputasi, memori merupakan komponen penting karena menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat lainnya, memungkinkan data diakses dan diproses dengan cepat. Memori terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya, seperti memori volatil yang akan hilang datanya ketika daya mati, contohnya RAM, serta memori non-volatil yang menyimpan data secara permanen, contohnya ROM dan flash memory. Fungsi utama dari memori dalam komputer adalah untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh prosesor, menyimpan data sementara hasil pemrosesan, dan menyediakan ruang kerja bagi sistem operasi serta aplikasi. Selain itu, memori juga berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari perangkat penyimpanan utama. Tanpa memori, komputer tidak akan mampu menjalankan program atau menyimpan data secara efisien, karena prosesor tidak bisa langsung mengambil data dari hard disk dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk kinerja optimal. Yang ketiga, sejarah perkembangan memori komputeratif. Perkembangan memori komputer telah mengalami evolusi yang panjang seiring dengan kemajuan teknologi komputer itu sendiri. Pada awal era komputasi sekitar tahun 1940-an, penyimpanan data dilakukan menggunakan punch card atau kartu berlubang yang sangat terbatas kapasitasnya dan bersifat fisik. Memasuki tahun 1950-an, teknologi magnetic drum mulai diperkenalkan sebagai bentuk memori awal yang lebih cepat, namun tetap memiliki ukuran besar dan keterbatasan akses data. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1960-an dengan hadirnya magnetic core memory yang menggunakan cincin ferrit magnetik untuk menyimpan data, memberikan akses acak dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kemudian pada tahun 1970-an,
Teknologi semikonduktor mulai menggantikan core memori ditandai dengan munculnya RAM atau Random Access Memory dan ROM Read Only Memory yang menjadi standar dalam komputer personal. Pada dekade-dekade berikutnya, jenis-jenis memori berkembang lebih lanjut menjadi DRAM, SRAM, EEPROM, dan flash memory yang digunakan pada perangkat seperti SSD, USB, flash drive, dan smartphone. Saat ini perkembangan memori terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan kecepatan akses, kapasitas penyimpanan, efisiensi daya, dan ukuran fisik yang semakin kecil namun lebih kuat seiring dengan tuntunan sistem komputasi modern seperti kecerdasan buatan dan komputasi awam. Keempat, manfaat memori dalam sistem komputer. Memori memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kinerja dan efisiensi sistem komputer secara keseluruhan. Salah satu manfaat utamanya adalah menyediakan ruang penyimpanan sementara bagi data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, sehingga proses eksekusi dapat berlangsung secara cepat dan efisien tanpa harus selalu mengakses penyimpanan sekunder yang lebih lambat. Selain itu, memori juga memungkinkan sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan secara bersamaan melalui mekanisme multitasking, karena masing-masing program dapat dialokasikan ruang dalam memori utama. Dalam arsitektur komputer modern, penggunaan memory cache bahkan semakin mempercepat akses data dengan penyimpan informasi yang paling sering digunakan dekat dengan prosesor. Tanpa memori, komputer tidak akan mampu menyimpan atau mengakses data secara efektif, dan hal ini akan berdampak langsung pada penurunan kecepatan, stabilitas, serta kemampuan komputer dalam menangani tugas-tugas kompleks. Dengan demikian, memori bukan hanya komponen mendukung, melainkan menjadi salah satu elemen vital yang menentukan performa suatu sistem komputer. Yang kelima, objek memori dalam arsitektur komputer. Yang pertama, register. Memori berkecepatan sangat tinggi yang digunakan langsung oleh CPU untuk penyimpanan sementara data dan instruksi. Yang kedua, change memory. Memori kecil dan cepat yang menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat pemrosesan program. Yang ketiga, RAM, Random Access Memory. Memori utama yang menyimpan data dan instruksi selama komputer aktif. Yang keempat, ROM, Read Only Memory, menyimpan instruksi permanen seperti BIOS yang dibutuhkan saat proses booting. Yang kelima, secondary storage, penyimpanan seperti hard drive dan SSD yang menyimpan data secara permanen. Organisasi memori dan hierarki memori. Organisasi memori merujuk pada cara memori diatur dan diakses dalam sistem komputer agar dapat berfungsi secara optimal. Dalam organisasi memori, hal-hal seperti pengalamatan memori, ukuran word, metode akses, dan kontrol memori menjadi fokus utama. Memori diorganisasikan ke dalam alamat-alamat tertentu yang dapat dikenali oleh CPU, sehingga data dapat disimpan dan diambil dengan mudah. Metode pengalamatan yang umum digunakan antara lain direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping, terutama dalam konteks change memory. Selain itu, organisasi memori juga memperhitungkan kecepatan transfer data antara komponen serta sinkronisasi atau prosesor dan unit memori agar tidak terjadi bottleneck saat pemrosesan data. Tujuan utama dari perorganisasian ini adalah untuk memastikan bahwa memori dapat diakses dengan cepat dan efisien, sekaligus meminimalkan penggunaan energi serta memperpanjang umur perangkat keras. Yang ketujuh, hierarki memori. Hierarki memori adalah susunan memori berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya per bitnya. Susunan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan kecepatan dan kapasitas penyimpanan dalam sistem komputer. Pada puncak hierarki, terdapat register yang berada di dalam CPU dengan kecepatan akses paling tinggi, namun kapasitas sangat kecil. Di bawahnya terdapat change memory, lantai 1, lantai 2, lantai 3, yang berfungsi sebagai penyangga antara prosesor dan RAM. Selanjutnya, RAM atau memori utama berperan sebagai tempat penyimpanan sementara selama program dijalankan. Setelah RAM, terdapat memori sekunder seperti hard disk atau SSD yang memiliki kapasitas besar namun kecepatan akses lebih lambat. Di posisi paling bawah, terdapat penyimpanan eksternal seperti USB, flash drive, dan cloud storage yang biasanya digunakan untuk cadangan data,
Konsep hierarki ini memungkinkan sistem komputer untuk mengakses data yang sering digunakan dengan cepat, sekaligus tetap memiliki kapasitas besar untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang. Yang terakhir, kesimpulan pentingnya memori dalam komputasi modern. Memori merupakan komponen vital yang tak terpisahkan dalam sistem komputasi modern. Peranannya tidak hanya sebagai tempat penyimpan data, tetapi juga sebagai penghubung utama antara prosesor dan seluruh perangkat dalam komputer. Dengan adanya memori, sistem dapat menjalankan instruksi secara cepat, efisien, dan stabil. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan memori yang lebih cepat, lebih besar, dan lebih hemat energi terus meningkat, terutama dalam bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, pemrosesan data besar atau big data, dan perangkat mobil. Konsep organisasi dan hierarki memori dirancang untuk mengatasi keterbatasan kecepatan dan kapasitas sehingga komputer dapat beroperasi secara optimal meskipun beban kerja semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai struktur dan fungsi memori terdapat menjadi kunci dalam perancangan dan pengembangan sistem komputer yang tangguh dan responsif di era digital saat ini. Atas presentasi saya, bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.